Yang keluar-keluar bilang Paulus nabi palsu masuk. Ayo, yang Ayo bilang Paulus masuk. nabi palsu. Ayo, Paulus nabi palsu, mari kita bahas. Ayo, yang bilang nabi palsu Paulus. Ayo masuk. Tanya mau berak-abrik channelnya Pak Bom Bom. Ayo sini yuk, masuk di channel saya yuk. Ayo. Karena berani. Nggak seru lah. Nggak seru, nggak ada yang nongol. Mereka nggak berani. Guru palsu ya. Kita dengar guru palsu ya. Yang ada di JNAS ya. Iya. Sebentar ya, oke. Guru palsu. Saya tambahin Bu ya. Ya. Ibu bersyukur sudah tahu kebenaran. Siapa itu nama sebenarnya Yeshua HaMashiach. Iya. Ya. Jadi nama Yesus Kristus itu nama berhala. Saya pun juga dulu tidak tahu ya. Iya. Jadi sekalipun ibu nanya ke pendeta, percuma menanya pendeta tidak mengerti apa-apa, dianggapnya sesat. Betul. Ya. Betul. Sekalipun untuk pendeta pendeta besar, ya, pendeta untuk punya nama besar Indonesia, yang punya jam KKR yang katanya punya jam KKR terbang, jam terbang pelayanannya besar. Betul. Dia asal menyombongkan diri, masih menyebutkan nama Yesus Kristus, nama Allah, nama Ilahi. Itu nggak akan ini Bu. Ya, benar. Cuma nanya-nanya ke mereka. Benar, Pak. Yang punya gereja cabang di mana-mana, gereja besarnya, gereja pusatnya besar, nggak jaminan Bu. Yesus itu nama berhala, nama dari dewa ini, Zeus. Sedang Kristus saja juga sama. Ibu pernah nonton video nggak? Ketika misa di Vatikan, uskupnya mengatakan bahwa Lucifer inilah Kristus anakmu. Ya, jelas itu kan penyesat. Ada videonya. Jelas kan nama itu nama berhala, nama penyesat, makanya nggak heran. Orang masih menggunakan nama Yesus Kristus, mau gereja dari sinode apapun juga, kalau selama dia masih menggunakan nama Yesus Kristus, apalagi mencampur adukan. Kalau selama orang tersebut sekalipun dia anak Tuhan, dia mulutnya masih menyebutkan nama Yeshua, tapi menyebutkan nama Allah, menyebutkan nama Yesus. Hati-hati buat buat kita semua, jangan menjadikan berhala tempat kita nih, tubuh kita menjadi bait Ruach HaKodesh, ya. Sebagai bait Yeshua Mashiach. Jangan sekali mencampur adukan mengucapkan nama, ya kadang Yesus, kadang Yeshua, kadang Allah, kadang Ilahi. Ya, nggak boleh begitu. Sebab Tuhan Yahweh kita Yahweh yang pencemburu. Ya, ini saya juga mau kesaksian Bu ya. Selama dulu waktu pas saya kesaksian yang sederhana. Itu settingan kayaknya Pak Bom Bom. Kayaknya chattingan mereka itu. Enggak. Yang punya channel memang PA. Pak Bom Bom mau dengar nggak? Pak Bom Bom mau dengar nggak? Ada yang seru, ya. Dengerin ya. Karena Tuhan sudah melihat imannya. Dengan ketika Abraham ini taat untuk memberikan anaknya, disitulah akhirnya datanglah Bapa Yahweh, rohnya. Dia datang ke muka bumi menjadi manusia karena iman Abraham. Jadi sekarang karena firman Tuhan berkata karena satu orang di muka bumi ini, yaitu Adam dan Hawa. Hawa yang membawa dosa itu kepada suaminya di taman di Eden. Tapi semua manusia sampai hari ini kalau tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach, ya tetaplah dia berdosa. Tapi karena satu manusia datang ke muka bumi, yaitu Adam yang kedua disebut, yaitu Yeshua HaMashiach. Dosa apapun yang dilakukan manusia, hari ini kalau dia bertobat, dia percaya atas darah, bukan lagi darah korban binatang, tapi darah Yeshua HaMashiach. Artinya kalau manusia berdosa tidak mungkin lagi ditebus oleh darah binatang. Manusia berdosa ditebus dengan darah manusia tentu. Akhirnya datanglah Bapa Yahweh, datanglah dia menjadi manusia ke muka bumi ini. Itulah disebut anak domba. Makanya karena di PL kan semua domba-domba yang dipersembahkan.
Tapi ketika melihat iman dari Ibrahim, akhirnya tetap dibilang anak domba Elohim. Anak domba Elohim yaitu Yeshua HaMashiach. Dan sampai di kitab Wahyu pun nanti, yang mengalahkan anti HaMashiach dan juga Satan dan iblis itu nanti tetap anak domba Elohim. Itulah Yeshua HaMashiach. Kira-kira begitu Pak Dhani. Kalau ada pertanyaan, coba kita sharing di channel ini. Oke, terima kasih Ibu Magda ya. Saya kan hanya bersifat menanyakan dan mendengar, tidak punya kapasitas saya untuk menjelaskan keimanan daripada ibu-ibu di sini ya. Di dalam perjanjian lama Musa pertama, saya juga nggak apa ya, bingung juga. Musa itu ada yang dikatakan nabi, ada yang mengatakan bukan nabi. Itu yang pertama. Yang benar itu yang mana? Itu yang satu ya. Pak Dhani, mohon maaf. Pak Dhani, saya tanya, Musa kata Bapak bukan nabi sama tidak nabi. Itu siapa yang mengatakan itu? Dari mana Bapak dapatnya? Saya dapatnya dari channelnya Pak Bom Bom. Oh, kalau dari channelnya Pak Bom Bom, maaf Pak. Kalau dari channelnya Pak Bom Bom, ya sudah, nggak usah ditanyakan di channelnya CNAS, oke? Ini ada Makanya saya Musa itu nabi. kalau saya kan memang Musa itu nabi. Bagi kami umat Islam Musa itu nabi. Nah, sudah Bapak udah tahu Musa nabi orangnya. Jangan ditanyain. Kalau saya, Bapak tapi- yakin bahwa Musa itu nabi, ya Emangnya udah. orang sana, Oke. channel sana ngomongnya apa? Musa itu bukan nabi, Bu. Makanya saya bingung. Jadi dia pikir Ada orang apa? luar, Dia pikir apa, dia Pak? bilang dia bukan nabi katanya. Ya jadi apa? Kalau bukan nabi apa? Makanya saya juga pernah tanya, kalau begitu kalau dia bukan nabi apa? Saya bilang. Oh, dia nggak jawab Dia terus. bilang, iya, dia yang jawabnya kan biasa lah. Kalau orang yang nggak jujur itu kan jawabannya kan ngalur ngidul, Bu. Iya, namanya nggak diurapi, Pak, itu. Makanya jangan ke channel yang begitu. Makanya saya Ada sebenarnya pembelajaran, lebih sependapat dengan Bapak. Ibu Kati. Lebih sependapat dengan Ibu Kati karena Ibu Kati ini kan plong itu kan bebas untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Jadi bukan berdasarkan hanya pemikiran yang berupaya untuk mengelabui. Nah, kalau Ibu Kati tadi menyampaikan banyak teman-teman yang mempercayai Yesus itu kan memang apa yang dipaparkan oleh Ibu Kati tadi ya kan, mengelabui jemaatnya kan begitu ya Bu Kati ya, betul atau tidak? Apa saya ngomong Halo, apa, bukan. Pak? Coba saya ngomong apa? Ya, membawa jemaatnya masuk ke neraka. Siapa? Ibu Kati kan tadi kan ada ngomong begitu. Iya, saya ngomong Banyak apa coba? pendeta-pendeta yang bisa membawa jemaatnya ke neraka. Siapa yang membawa jemaatnya pergi ke neraka? Para pendeta kata Ibu tadi. Oh, para pendeta yang jahat. Iya, pendeta jahat maksudnya. Iya, pendeta jahat maksudnya. Para pendeta yang jahat itu akan membawa jemaatnya ke neraka. Kan begitu. Betul ya Bu Kati ya? Ya, karena pengajarannya yang tidak baik. Nah, makanya saya pikir juga apakah termasuk teman-teman di channel yang lain itu merupakan pendeta yang jahat. Oh, saya tidak tahu, Pak. Pak Dhani, saya tengahin ya. Bapak Saya tidak bisa tengahin. mengadu domba saya. Iya. Bukan, saya bukan mengadu domba. Kita ini jujur aja. Nggak usah kita Dan diadu domba ya, kita bicara di channel ini aja. Ini Pak Dhani. Wah, kurang ajar itu si Dani mau adu domba itu, kurang Si Dani ajar. itu kalau masa kita cabut Adu giginya. domba itu. Pak, itu Kurang tolong ajar. direkam ya potongan yang katanya Dani itu. Nanti kalau Dani naik, Jadi gini, tadi kalau saya terusin ya masih panjang ini. Jadi kalau saya terusin itu Dani memang mengatakan itu hanya dia bawa channel, dia bawa masalah karena dia bilang Musa adalah nabi.
memang di sini saya juga paling ini saya mengatakan Musa bukan nabi karena di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Nabi Musa, ya. Jadi dia mau adu domba di sini dan dia mengatakan bahwa pendeta yang mengajarkan seperti itu pendeta jahat yang membawa jemaatnya ke neraka. Nah, ini Dani. Makanya harus hati-hati sama Pak Ompong ini. Pak Ompong ini betul Pak Lidara. dia Jadi gini. kemana-mana. Nah, tapi memang sudah dibaca di channel JNAS ini mengatakan jangan mengadu domba. Ya karena apa? Ya mereka juga pasti kan tidak mau dengan keislaman, ya karena apa? Dani kan membaca, dia bertausiah di situ, pakai bahasa Arab segala macam. Ya tapi akhirnya di-kick juga, buntutnya ya ditendang juga dia gitu dari sana. Ya. Tapi Jadi, dia mengadu-ngadu domba kita dengan mereka. Pak Lidara, Pak soalnya- Lidara. Begini Ya, Pak ya. Lidara, menurut Ya, ya. saya ya, teman-teman semua ya, mereka yang aktif masuk di channel-channel kekristenan, orang-orang seberang ini, saya rasa mereka tuh dibiayai oleh sesuatu yayasan. Karena kita perhatikan ya, coba kita perhatikan. Setiap kita diskusi dengan mereka, siapapun yang jago diskusi sehebat apapun, mereka tidak pernah menangkap apa yang kita bicarakan. Dan mereka tidak mau dengar yang kita bicarakan. Dan mereka selalu mengutarakan hal yang sama, dan hal yang sama. Padahal kita sudah menjelaskan dengan ayat begitu jelas. Jadi sebenarnya ini taktik mereka untuk membuat kacau siaran-siaran kekristenan. Dan mereka ingin menjebak kita dan nanti akan melaporkan kita. Ini taktik-taktik mereka. Lihat deh, di siaran mana aja. Saya menyaksikan itu siarannya si Erben waktu dia jelaskan sama si One Way. Begitu jelas dengan data-data literaturnya. Begitu jelas Pak Lidara. 3 kali dia presentasi, begitu panjang. Tetap si One Way nggak mengerti. Dan menanyakan hal-hal yang berulang-ulang dan berulang. Seolah-olah lah, lu tidak pernah menceritakan sama saya hal ini. Dan diceritakan ulang. Jadi menurut saya baik Pak Dani, baik siapapun yang masuk di sini dari seberang, mereka memang bukan mau belajar tentang kekristenan, tapi mereka mau menyelidiki dan mengacaukan. Coba lihat Aditya, coba lihat sejarah yang lain-lain. Kita pelajari deh Pak. Mereka otak kosong benar seperti ini, betul. Memang mereka nggak mau dengar. Mereka nggak mau dengar Pak, tapi puji Tuhan kita bukan sasaran mereka Pak. Kita sasaran orang netizen yang di luar sana. Masih banyak yang cerdas. Masih banyak yang otaknya masih jalan. Mereka akan berpikir dan mereka akan berpindah kepada kebenaran. Itu saja Pak dari saya Pak. Terima kasih teman-teman. Saya sepakat sih Pak King David ya. Karena saya juga lihat mereka ini satu, ya mohon maaf ya, saya lihat mereka nggak ada pekerjaan Pak. Mereka cari uang di sini. Nah, dari mana mereka punya uang? Untuk membiayai ini pasti ada yang biayain. Ada yang biayain Pak, saya yakin Pak itu. Jadi, tetapi dengan dengan kasus nabi palsu inilah benteng yang mereka tidak bisa tembus. Ya. Betul sekali. Jadi mulai sekarang kalau saya akan bicara sama mereka, saya akan menjelaskan mereka bertanya apa, saya akan menjelaskan tentang nabi palsu saja. Betul. Mereka mau tanya, oh Yesus ini, jelaskan nabi palsu. Kayak tadi pagi si Bu knalpot bocor, dia kan bilang, tanya Pak Lidara, tolong dong jelasin surganya Kristen. Kok kemarin Pak Bom jelasinnya nggak enak gini. Coba Pak saya jelasin tentang surga Kristen tidak menerima nabi palsu. Jadi saya cerita nabi palsu. Habis itu nggak banyak ngomong, dia nggak ngengok, hilang, lari. Ya begitu Pak, memang benar Pak. Benar Pak. Iya. Gitu itu aja. yang saya lihat Pak. Contohnya nih Pak ya, perdebatan diskusi antara si Juma dengan Ibu Uti Watimena soal penciptaan langit dan bumi. Dia bahas itu. Jadi Ibu Watimena bilang kan sudah ada peradaban, ya kan?
waktu didatangin sama si Olo SWT datang siapa Jibril datang kepada si Mamat bahwa langit dan bumi sudah ada. Iya. Tapi dia tidak jawab itu, Pak. Si Jumanya ini. Dia jawabnya Iya. itu Yesus bukan Tuhan, Yesus itu manusia, yang tidak ada korelasi sama sekali dengan pertanyaan Ibu Uti. Karena dia nggak punya jawaban sudah. Dia hanya bilang ada di arsi si Olonya. Tidak ada data-data, dalil-dalil yang lengkap. Inilah saya lihat, Pak, mereka ini. Kalau kita sudah bahas benar tentang langit dan bumi diciptakan yang dia bangga-banggakan itu kan kitab Taurat ribuan tahun yang lalu sudah menceritakan dan sudah lengkap, sudah ada peradaban di bumi ini. Pada abad ke-7 itu kan sudah lengkap, Pak. Kenapa masih diciptakan lagi langit dan bumi? Nah, itu yang tidak bisa dijawab sama si Juma. Dia lari-lari saja. Sampai akhir perdebatan pun itu yang saya lihat videonya itu kosong, melompong. Bahkan saya lihat Ibu Uti luar biasa. Ya, channel luar biasa lah cara dia jawabnya itu, Pak. Walaupun Ibu Uti masih terpancing juga ke bawah dengan soal Yesus bukan Tuhan dan lain sebagainya. Dan ini Juma, Pak, dia pintar, Pak. Dia tidak jawab dari Al-Quran, dia ambil Alkitab. Ibu Uti tanya apa, dia jawab pakai Alkitab. Dan Ibu Uti kurang teliti saya lihat itu. Seharusnya dia tegur, saya tanya kamu Al-Quran, jawab pakai ayat Al-Quran, bukan pakai ayat Alkitab, bukan dari Taurat, bukan dari Perjanjian Baru. Itu yang saya lihat perdebatan itu, Pak. Ya silakan Pak Lidara. Iya, jadi memang sekarang ini juga si Aditya lagi live ya tentang judulnya Ibu channel Ibu Uti kenal pot. Watimena. Iya. Ya. Penggugat. Ya. Nanti tolong penggugat nanti bantu Pak Bomom ya. Ini ada tim kreatif dari pecinta Solata BEM 2. Tolong WA ke studio ya. Ini pecinta Solata BEM 2 kreatif, tim kreatif. Saya baru lihat ini. Gak tahu namanya siapa. Dia punya nama siapa nggak tahu. Kita nonton ya. Pak Bomom senang dapat oleh-oleh bagus. Nih. Kita nonton ya. Coba. Mantap ya, kreatif ya. Belum ada musiknya ya. Wih, mantap ini. Musiknya ya. Mantap ya. Mantap, buat animasinya mantap ini. Wah, itu udah buat intro ini, buat intro. Buat intro. Itu Excel 9. Panjangan. Itu Excel 9 Pak Bomom. Panjangan itu bagus Pak Bom. Buat intro itu bagus itu. Iya. Kepanjangan tapi buat intro. Kepanjangan. Awal masuk ya bagus ya. Ini ada kill nggak tahu namanya siapa ya. Tapi kepanjangan Pak. Gimana? Potong dikit lah. Gunting dikit, gunting dikit, kepanjangan gunting. Ya valid, kalau nggak dikirim ya susah. Ya, kalau saya punya kan pendek pertamanya tuh intronya. Cuma gambar meteor. Tapi lagu pembukanya tuh. Ya. Aduh, nggak ada. Ini Om Kumis ini nggak pernah bicara ya. Om Kumis kumisnya kotor kali kayaknya. Dari dulu sampai nggak pernah bicara. Om Kumis. Masak sendiri, tidur sendiri. Pak Bom. Nyuci sendiri. Kumis. Pak Bom. Ya. Iya, saya mau menanggapi Dani tadi itu ya. Sebetulnya memang ya begitu. Sebetulnya udah tahu saya lama itu. Dan ini kan serigala berbulu serigala ya, bukan serigala berbulu dia. Betul sekali. Iya, nah, ini berbulu serigala. Teman-teman ada yang mau diskusi sama One Way? Kalau saya enggak. Silakan. Jadi begini. Jadi Dani itu kan tidak semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, malam. Selamat malam. Ya, apa yang mau dibahas?
Ya, saya Mantap teruskan nih atau One Way One nih. Way? Kita bisa bertanya ini sama One Way nih. Pertanyaan yang susah saya keluar lagi gitu. Nunggu pertanyaan yang susah gitu. Ada nggak? Ya, kita bertanya sama Anda aja. Tentang Abad nabi ke-7, tentang nabi abad palsu. ke-7 itu kan ada pengakuan dari seorang yang namanya Tuhan mengakukan menciptakan langit dan bumi. Abad ke-7. Ya. Sedangkan abad pertama sudah ada dalam Taurat itu penciptaan langit dan bumi, sudah ada peradaban, sudah ada nabi-nabi, sudah ada rasul-rasul. Kenapa abad ke-7 menceritakan lagi hal yang sama tetapi terbalik ceritanya? Coba Anda jelaskan dengan data. Yang jelas ya, Islam itu hanya bagi manusia-manusia yang berpikir. Bukan soal Islam, jawab saja saya, ada datanya. Jangan pakai Islam, semua orang cerdas, semua orang punya otak Mas, semua orang sekolah, semua orang kuliah. Jadi jangan pakai cerdas-cerdas lah, semua orang cerdas Pak. Jawab aja. Jawab saja. Pakai dalil, Jangan pakai sok-sok pintar gitu loh. Kita nggak pakai sini kayak begitu. Ya sudah, sekarang jawab. Sudah, ya jawab sekarang. Jawab, ya jawab. Oke, pakai ya. dalil. Pakai dalil. Alam raya itu sudah sangat sempurna diwahyukan oleh Al-Quran. Itu tentang penciptaan alam raya. Ya, kita Iya, baca surah masalahnya itu di abad ke-7 setelah Masehi. Masalahnya itu di abad ke-7 setelah Masehi. Saya tanya kamu ayatnya, bantahannya dengan ayat, bukan dengan asumsi. Tolong ayatnya di mana? Kita baca surat Al-Anbiya ayat ke-30. Ya, silakan baca. Apakah orang kafir itu tahu bahwa alam raya dulunya satu, lalu kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Alkitab tidak mengatakan alam raya itu satu. Saya baca sama kamu. Saya baca dari Al-Quran kok. Saya baca dari Alkitab. Alkitab lebih dulu ada dari Al-Quran. Alkitab lebih dulu ada dari Al-Quran ribuan tahun. Pak King David, boleh saya yang nanya, Pak King David? Ya, silakan. Oke. Ya, One Way. Silakan. Makanya ya, One Way. saya ngomong dong 3 menit. Ya, enggak. Ya, sebentar. Saya enggak usah 3 menit kepanjangan. Pak, One Way. Di sini bukan tempat berdakwah. Sebentar, Pak King David, sabar, Pak. Pak One Way, di sini kita lagi bicara fokusnya nabi palsu. Nabi palsu yang mati diracun. Nah, sekarang Pak Bom tolong bukain Yeremia 10 ayat 11. Saya mau tanya sama One Way. Saya tanya Alkitab saya aja. Saya mau membuktikan Alkitab saya nubuatannya benar. Oke. One Way, di sini 1500 tahun sebelum nabimu lahir, di sini Tuhan sang pencipta yaitu YHWH sudah berkata begini. Coba One Way baca nih. Coba One Way. Oke, saya tanggapi ya. Ya, saya tanggapi. Baca aja ayatnya dulu. Saksi-saksi ada ayat dalam Alkitab. Saksi-saksi palsu, saksi-saksi dusta itu harus dihukum mati. Jadi yang dihukum mati sama Kaisar Roma itu siapa? One Way. Tolong dibaca dulu. Yang jelas Nabi Muhammad tidak meninggal karena diracun. Nabi Muhammad meninggal karena sakit. Yang saksi-saksi palsu, saksi-saksi dusta harus dihukum mati. Betul kata Alkitab. Ini saya saksi-saksi dusta, saksi-saksi palsu harus dihukum mati. Yang dihukum mati siapa kalau bukan Saulus gitu loh. Baca dulu, jangan nyerocos mulut lo. Baca dulu, nyerocos aja mulut lo kayak beginilah harus kamu katakan kepada mereka para Allah ya yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tolong kamu jelaskan. Alkitab itu bukan hanya satu ayat saja, ayat perikopnya itu apa? Kamu jelaskan. Baca dong keseluruhan perikop dong. Saya mau jelaskan baca dong keseluruhan perikop dong. Ini harus diajarin aja murid sekolah minggu. Ini tolong kitab kamu suci jelaskan. Ini kitab suci saya, jadi saya akan menjabarkan ini. Begini. Ya baca dong satu perikop penuh dong, jangan dari satu ayat. Perikopnya tentang apa itu? Masa satu ayat aneh. Ini menceritakan nabi palsu yang matinya diracun.
Oke Pak Bom, tolong buka mohon maaf, Nabi Muhammad tidak mati diracun, Nabi Muhammad mati sakit. Yang jelas ada ayat Alkitab. Yang bilang Nabi Muhammad siapa? Yang bilang Nabimu siapa? Yang bilang Nabimu Nabi siapa? Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad meninggal karena sakit bukan beracun. Yang bilang Nabi Muhammad siapa? Iya betul, kok saksi-saksi palsu, saksi-saksi dusta akan dihukum mati. Yang dihukum mati siapa? Yang dipancung kepalanya itu, gitu loh. Baca. Ya, saksi-saksi palsu akan dihukum mati, gitu loh. Baca dulu. Saya baca. Nabi yang tukang mimpi siapa itu? Yang tukang mimpi-mimpi itu. Yang tukang bermimpi di sini, Pak. Yang tukang mimpi Nabi Daniel ya, Nabi Daniel, karena semua dalam kitab Daniel, dalam Nevi'im, kitab Nabi-Nabi itu adalah hasil dari mimpinya Nabi Daniel. Ya, baca dulu. Lebih hafal Alkitab bukan kalian gitu loh. Aku Nabi Daniel menyembah ini ya. Nabi Daniel tuh, iya, kitab Daniel tuh, kitab Daniel semua dalam Nevi'im itu kan ada nabi-nabi besar dan nabi-nabi. Daniel menyembah ini ya. Daniel itu ya hasil penerawangan mimpi Nabi Daniel. Ya, Daniel mimpi ini ya. Gitu lebih tahu Alkitab daripada kalian gitu loh. Ya sudah, oke. Daniel menyembah ini ya, Pandita. Nabi Daniel dari Arabia atau bukan, Pak? Tolong bukain ayatnya, Pak. Tunggu dulu nih, baru ini loh, Bang. Iya. Silakan, baca Pak Leader. Nah, janganlah kamu membuat berhala bagimu. Islam tidak menyembah berhala, tidak menyembah manusia, ya. Yang menyembah berhala siapa? Gitu loh. Ngomong Islam siapa? Islam tidak menyembah manusia. Tidak bisa turunin dulu Pak, kalau dia nggak mau dengerin saya mesti yang menjelaskan, kita yang menjelaskan. Yang menyembah patung. Jadi di sini one way, di sini kita bicara nabi palsu. Nabi palsu itu adalah seorang pemimpi. Di sini dikatakan di Imamat 26, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Jangan kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sujud menyembah kepadanya. Siapakah umat betul. Jangan menyembah berhala. Dalam 10 larangan Tuhan. Jangan membuat patung-patung yang menyerupai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, itu dalam 10 perintah Tuhan itu dalam Taurat itu sangat jelas. Di sini yang menyembah, di sini yang menyembah patung. Ya, pertanyaan saya yang membuat patung Yesus umat iya, yang membuat patung palsu. Ini yang menyembah batu adalah umat nabi palsu. Nabi palsu ini ada di Arabia, buatan dari Alkitab nih, ya. Terus nabi palsu itu dia suka mimpi di dalam goa-goa. Nah, dari dalam goa-goa itu dia mengatakan bahwa dia menerima firman atau wahyu dari Tuhan. Nah, kemudian dia ini menyampaikan mimpi-mimpi itu, tapi mimpi-mimpi itu tidak pernah terbukti. Kemudian Tuhan itu juga tidak pernah berkata mengutus si nabi palsu ini. Tapi nabi palsu ini terlalu lancang mulutnya untuk mengatakan bahwa dia menerima firman atau wahyu dari Tuhan di dalam goa melalui malaikat. Ini nabi palsunya. Nih saya bacakan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti orang Arab di padang gurun. Seorang Arab. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Jadi nabi palsu ini adalah kasihan kalian ini baca Alkitab tidak dengan perikopnya. Kasihan baca Alkitab tidak dengan perikopnya. Baca Alkitab tidak exegesis mandiri ya. Jadi nabi palsu dengan perikopnya adalah dengan kejahatannya. One way diam. Perikopnya apa? Perikopnya pertobatan kepada Tuhan. Iya, bertobat harus. Ini orang-orang isi satu perikop itu pahami dong. Kalian ini saya ajarin semua sama. Aduh.
Saya lebih tahu Alkitab daripada kalian. Abdul, one way kau bodoh, one way. Udahlah, Baca Alkitab itu penuh di ayat itu tentang apa perikopnya, lalu ayatnya konteks diajarin semua. Udah kau terlalu bodoh. Ya, sekarang saya bertanya sama One Way ini. Bertanya sama One Way ini. Gak usah. Gak berguna dia, Pak. Gak berguna. Gak usah Orang tanya botol saya. gak berguna. Percuma. Dia mungkin, Pak Bom dia kan masih ada di bawah ya. Saya mau jelasin aja lah, nggak usah tertanya. Jadi gini One Way, nabi palsu ini ya sudah dikatakan dia adalah nabi yang cabul. Nabi cabul ini ya hanya mementingkan syahwat sehingga surganya pun itu dipenuhin kecabulan. Nah, di sini Alkitab mengatakan, Alkitab yang mengatakan bahwa di ulangan ulangan 13 ayat 13 sampai 14 ya bahwa di sini ada orang-orang dursila. Ya, orang-orang dursila yang berkelakuan jahat. Si nabi palsu ini adalah orang dursila yang tidak mengenal asusila atau berkelakuan jahat, tampil di tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota. Udah nah. Dengan One way. Kau baca perikop ini One way. Gini ya, saya mau ngomong aja 2 menit, boleh nggak? Saya mau ngomong 2 menit, tapi nggak usah ada yang nyela, boleh nggak? Karena tidak tahu diskusi, orang masih bicara potong-potong. Itu kan prinsipnya pertobatan kepada Tuhan. Masa saya harus ajarin kalian satu Alkitab sih, Pak Bom? Ini bukan channelmu. Enggak, baca Alkitab itu baca satu perikop itu penuh itu tentang apa? Turun aja Pak. Tidak guna ini orang Pak. Ayat memanggal ayat, jangan dong. Tidak guna orangnya Pak. Aduh, saya memang harus mengajari kalian Alkitab gitu loh. Ini kita harus ngajarin kamu One Way, kita harus ngajarin kamu bahwa ada nabi. Sebentar, One Way. Ini perikopnya hukuman terhadap nabi-nabi palsu dari padal gurun. One Way, ini kau baca nih One Way, padal gurun ini, hukuman ini. Kau baca ini, paling silakan baca. Oke, saya bacakan. Beginilah firman Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Itu One Way, kau baca ini, perikopnya nih, kau mengajar kami. Nih One Way, bodoh kau. Ada aja. One Way, hukuman terhadap apa? Nabi-nabi kurun. Iya. Coba Pak Bom bukain 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4 biar saya bacain lagi sama dia. Aduh 2 Petrus, Saya baca. Sudah kepanasan ini Pak. Ajar ini kami nih. 2 Petrus 2 ayat 14. Ini ya. 2 Petrus 2 ya ayat 14 ayat 14 dulu Pak. 14 dulu. Kaskan dulu sama dia. Kita kasih bom sama dia. One Way kasih. Ya, ini saya bacakan. Ya. Sama dengan kau. Saya bacakan Pak. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Jelas itu ayat ini. Jelas. Kepada nabi palsu. Dari satunya. Sekarang dari satunya aja Pak. Coba. Dari satu. Gak usah pusing dia Pak. Gak usah pusing. Kadal gurun. Dari satunya. Oke, saya bacakan. Ayo baca perikop. Katanya belajar Pak Bom. Nabi-nabi guru-guru palsu. Oke. Bagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikianlah pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini penguasa yang menebus ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus. Lanjut Pak. Keduanya Pak Bom 2, 3 ya 2 dulu. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat.
Dan karena serahkannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Terus luar biasa. Ayat 4-nya. Ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi yang ada di dalam gua itu siapa? Dalam gua itu siapa? One way. Dalam gua itu siapa? Jadi nabi palsu ini suka di dalam goa-goa. Kemudian nabi palsu ini ya dengan hawa nafsu penuh. Tadi di 14 sudah dikatakan juga bahwa mata mereka itu ya nabi palsu dan pengikutnya penuh nafsu zina. Ya, betul sekali. Tidak pernah jemu berbuat dosa, sampai di surga pun berbuat zina. Ya, mereka memikat orang-orang, dalam arti berbuat zina di sini adalah memenuhi nafsu syahwat mereka, nafsu selangkangan mereka. Ya, ini yang disebut dengan nafsu zina. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang ayo like ini yang nonton hampir 2000 like-nya kurang, like-nya dong, mantap. Like, ayo. Malam ini like itu sama dengan donasi, ayo. Malam ini kita bongkar tuh guru-guru palsu itu. Nabi palsu itu juga yang dari tadi dikatakan dari Arabia, ya, mereka sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Tuh one way. Berarti Palidara, berarti nabi Ya. palsu juga ngaku-ngaku menciptakan langit dan bumi ya? Iya, tadi kan sudah dibilang Tuhannya katanya menciptakan langit dan bumi. Padahal yang mana? Padahal dimusnahkan Tuhan yang ngaku-ngaku itu, gitu loh. Yang datar apa yang bulat? Ya, yang datar kalau ngaku-ngaku. Jadi kalau yang bulat dari Yahweh. Iya, jadi ya begitu. Kan, yang datar yang dari Arab. Iya, nah orang nabi-nabi palsu ini dan pengikutnya yang menyembah batu tadi dikatakan one way itu mereka lebih baik jika mereka tidak mengenal jalan kebenaran. Ayo, ayo, yang lain siapa Gitu mau masuk loh. lagi? Ayo masuk. Ayo lo, masuk Muslim. Bagi nabi palsu dan pengikutnya itu cocok dengan peribahasa anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mati kembali ke kubangannya. Begitu one way. Jadi nabi-nabi palsu itu cuma selangkangan yang itu one way ada duduk di bawah itu, katanya Paulus tuh Pak. Dia bilang yang Paulus mati diracun tuh, Paulus tuh. Iya. Pak, kita udah tahu otaknya dia, Pak Bom. Saya udah tahu otaknya dia, Pak Bom. Ya, masuk lu sini, coba Pak bilang masuk lu sini, coy. Ilmunya dia nggak ada sama sekali. Itu kan anak buahnya si Juma. Gak pernah sekolah. Itu kan sekolah itu, Pak. Itu kalau sekolahnya di selangkangan orang gitu. Iya, sekolah di selangkangan dia. Kan sudah dikatakan mereka adalah orang-orang bodoh dan dungu tadi. Karena mereka tidak pernah bisa belajar. Iya. Gitu loh. Kan udah harusnya cerdas ya. Tiap hari dia kan tiap harinya kan dia kan minum kencing onta. Iya. Jadi nggak cerdas otaknya. Ada one way, kau masuk, saya mau tanya satu pertanyaan saja. Gampang, ada dalam kitab. Masuk, ayo, saya mau tanya. Yang penting jangan kau ngerocos ya. Masuk one way, sini saya mau tanya. Saya mau tanya begini one way. Saya mau tanya begini. Di ayat Al-Quranmu, Tuhan menciptakan kita manusia ini ada bahasa Jawa, Toraja, Bugis, Makassar, Papua, Batak, ya. Kau jelaskan pakai kitabmu, saya ingin tahu. Sini, kau hebat kan Al-Quranmu? Sini, saya mau tanya, ayo, sini, one way. Ajak teman-temanmu semua. Kita bahas itu ya, Indonesia, seluruh dunia ada bahasa Amerika, bahasa Prancis. Kau tunjukkan di ayatmu. Kalau memang benar kau hebat, sini ayo.
Sini sama saya. Ayo, one way. Ayo, saya tunggu ya. Kalau kau tidak masuk, saya tahu kau nonton. Kalau kau tidak masuk, jangan harap kau datang ke sini, ya. Pak Bom, saya sih cuma mau nanya Al-Hijr ayat 6 aja Pak Bom sama one way. Otaknya nggak ada, Pak. Orang gila. Itu otaknya botol banget, Pak. Sudah tahu Pak saya lagi otaknya dia, Pak. Pampers. Oh, one way-nya lagi pakai Pampers, kasihan dulu. Lagi pakai Pampers. Aduh. Ada orang bilang pakai Pampers mana saya lihat komentarnya. One way pakai Pampers. Aduh. Di bawah atau di atas? Jadi suruh kasih naik Pak, saya cuma mau nanya itu hal Hijr ayat 6. Ayo, one way. Iya. Lagi pakai Pampers. Iya. Aduh. One way jadi bayi lagi dong kencing. Soalnya di nubuatan nabi-nabi palsu itu ada saya penasaran. Ayo kalian semuanya, Umi Dini, Zuma, Aristo mulut bebek, ya, kau masuk sini. Saya mau tanya itu saja. Kau jelaskan. Pak Bom bisa bahasa Toraja. Saudara saya orang Manado. Lain suku-suku ada berbahasa. Kau jelaskan di kitabmu. Saya tunggu jawabannya. Nanti teman-teman kasih kau kuis itu, kasih kau anu. Ya, kau jawab itu saja. Kalian yang mulut-mulut comberan itu. Ayo masuk sini, saya tunggu. Mumpung malam minggu nih, hari minggu kita ngobras. Mulut kalian besar saja itu. Masuk ya. Gak ada ilmunya Pak Bom. Yang One way berilmu, itu hanya nyerocos doang dia modalnya Pak. Nyerocos doang. Gak bisa diskusi dia Pak. Pak Jeki Simbiring saya taruh di bawah dulu ya Pak Jeki ya. Kita tunggu. Dia gak bisa diskusi. Ya. Boleh ya Pak Jeki ya. Oke ya. Silakan yang masuk silakan. Salam. Salam Bro Rene. Bro Rene. Salam semuanya. Salam. Ya, saya baru tangkap nabi palsu. Ya, salam. Oh ya. Baru tangkap nabi palsu. Aduh, luar biasa. Itu ada Ibu Sofiatul tuh, Pak Rene. Ini TV Sofiatul baru tangkap nabi palsu kah? Di mana tempatnya? Pak Bom, TV Abdi Kristen siapa ini? Tahu, baru bergabung. Oh, ini TV Laskar Kristus kali. Disapa dulu dong. Oh, ini anggota keluarga Iman Rasul ya ini ya. TV Abdi Kristen apa Kristus ini? Kristus itu Kristus. Oke. Silakan Pak Abdi. TV Abdi. Ya silakan. Kalau dia enggak lagi ya nggak dengar itu. Dia lagi nggak dengar. Enggak, kalau enggak ya kita ganti dulu sama yang mau naik gitu. Iya, kita ayo one way. ganti dulu. Mari kita bahas. Ayo. Di Toraja bahasa Toraja, di Jawa bahasa Jawa, di Sumatera bahasa Sumatera, di Papua bahasa Papua. Kau masuk. Saya mau tanya di kitabmu. Kita dialog santai. Ayo, saya mau lihat kau punya kepintaran. IQ-mu dapat 5 enggak? Ya, sampai IQ-mu cuma 1 saja. Ya. Aduh, one way. Tunjukkanlah kebolehanmu, one way. Oh, Madia. Oh, Madia bisa jawab nggak, Madia? Madia, kau bisa jawab kan tidak? Bisa jawab nggak Media? Hah, Madia? Kalau Madia itu selalu bisa jawab, Pak Aduh. Bom. Mana Media itu? Ngawur. Ayo, kalian sini masuk. Saya kasih kursi 2. Yang Kristen jangan masuk dulu ya. Yang Kristen jangan masuk dulu. Ayo, yang Kristen jangan masuk dulu. Nih yang bilang Paulus palsu, ayo sini. Mari kita bahas. Tuh, ngobras. Ayo masuk, ayo. Nah, yang ada yang di bawah ini, Paulus tuh Pak. Ayo, yang bilang Paulus, mari. Kita bahas. Ayo, mari. Umi Dini masuk, Umi Dini. Sudah kosong, Frey. Ayo, Pak Dani. Umi Dini. Masa Umi Dini di CIA berani, kalau di Pak Bobom nggak berani? Gimana sih Umi Dini ini? Kalau di CIA berani masuk. Umi Dini kan belum pernah sama Pak Bom kan? Ayo, mari sini belajar Alkitab sama Pak Bom. Berani dah. Ayo, Umi Dini. Ada ilmunya. Umi Dini lagi nonton ini. Ayo, Suma. Ayo. Pak Bom, saya sih. Kalian kan berani sama apologet toh? Sini sama hamba Tuhan satu kali sini. Sama saya yang biasa khotbah di gereja. Sini masuk. Ayo, Suma. Sini.
Kalian jangan jago kandang. Sini bilang pendeta-pendeta ya sini. Saya mewakili seluruh pendeta di dunia. Mari. Sini. Ayo, ajar saya yuk. Maafkan saya. Ayo. Sini. Nggak berani. Ayo, mari kita bicara ya. Kita bicara mari sini. Masuk sini, ayo. 15 menit lagi. Take off. Oke, one way saudara, sebentar. One way. 15 menit Selamat lagi take off malam ya. semuanya. Jangan main turun One way. di backstage dong. 15 Yang menit kayak lagi. Udah, gitu. karena kamu nyocos. Oke, one way. Kau jelaskan dengan kitab kamu bagaimana terjadinya sampai dunia ini ada bahasa Toraja, bahasa Manado, bahasa Jawa. Silakan kau jelaskan. Pakai kitabmu ya. Silakan. Bagaimana? Kau jelaskan pakai Allah kitabmu. menciptakan manusia berbagai suku bangsa supaya saling mengenal. Nah, itulah gunanya berbahasa-bahasa begitu. Ya, pakai dalilmu. Oh, itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an loh. Ya, apa? Bagaimana caranya sampai bisa ada bahasa-bahasa? Ya itu diciptakan Allah, bahasa-bahasa itu kan diciptakan Allah. Tapi Ada Allah buktinya? cuma bisa satu bahasa. Ayat berapa itu One Way? Ayat Itu kan berapa? kata Tuhan kalau disamakan dengan makhluk. Oh, cuman bisa Arab doang. Aku tanya, Kasih dalilnya, kasih Allah memang bisa dalilnya. bahasa apa selain bahasa Arab? Iya, ayat Allah berapa? bisa bahasa apa selain bahasa Arab? Bahasa Arab kan karena Nabi Muhammad orang Arab, jadi wahyu diturunkan dalam bahasa Arab. Bukan. Allahmu itu loh sekarang. Kenapa kamu kalau berdoa nggak boleh selain bahasa Arab? Ya, saya bacakan dalilnya ya, surat Al-Hujurat ayat ke-13 ya. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Saya ini kesini tuh nyari pertanyaan susah gitu loh. Tolong dong saya kasih pertanyaan yang susah dong. Bahasa yang ditanya. Saya mau cerita dongeng. Kamu mengerti ini? Dongeng, cerita dongeng. Kau punya bukti ini ada kah tidak? Kau mengerti ini kah tidak? Nah, kan sudah saya kasih dalilnya surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ini buktinya mana? Kau punya ini kah tidak? Suku berbangsa-bangsa berbahasa saling mengenal. Bukti mulutmu dan kitabmu bukti. Kalau Pak Bobo punya ada nih, buktinya ada nih. Nih. Kau mengerti ini kah tidak? Ini tulisan apa ini? Kau punya bukti? Ini tulisan apa? Nah, itu tulisan apa ini? Ini bukti. Ini bukti awal mula kalau dalam kitab awal mula berbahasa pecah-pecah. Kau punya bukti mana di Al-Qur'anmu? Buktimu mana? Tunjukkan ayatnya. Kan tidak mau dengan dongeng-dongeng. Mana buktimu? Ayo, kau tunjukkan. Nih, ayo. Kau tunjukkan, ini bukti saya ada nih. Nih, pertama sekali ini ada di sini. Angka pertama ya bilangan-bilangan ada angka 1 sampai 1000 itu dari huruf Arab pertamanya itu dari Islam itu. Salah. Ngaco. Salah. Salah. Alkitab tuh ada bukti. Alkitab tuh ada bukti. Mulutmu literatur aja kurang gitu loh. Mau diskusi dengan saya. Salah bukti. Kalau Alkitab ada bukti, mulai ada bahasa-bahasa itu di sini. Nih kau lihat yang pertama. Ya, saya punya bukti. Tunggu dulu Pak. Dia kasih tunjuk bukti dulu Pak. Dia nggak ada bukti. Tunjukin bukti dulu. Bukti dulu. Jangan dia nggak ada bukti Pak. Dia hanya ngelakuin doang. Pertanyaan kan sudah saya jawab tadi. Surat Al-Hujurat. Mana ayatnya Allah menciptakan bahasa? Mana ayatnya Allah menciptakan bahasa? Allah tuh menciptakan semua manusia bersuku-suku. Mana ayatnya Allah menciptakan bahasa? Mana ayatnya Allah menciptakan bahasa? Mana ayatnya? Jangan ngocehnya doang. Jangan dongeng doang aja Iya. lu. Mana ayatnya Allah menciptakan bahasa? Mana ayatnya? Mana ayatnya Allah menciptakan bahasa? Sebentar teman-teman, sebentar. Itu kesalahan ya. Karena dari genetik itu terbukti bukan bersuku-suku. Itu hanya berasal dari 3 nenek moyang kita. Dan itu sudah terbukti dari DNA. Bukan bersuku-suku, hanya berasal dari 3 nenek moyang kita. Dan itu jelas terlihat dari anak-anak jadi manusia itu tidak Sem, bersuku-suku dan tidak berbangsa-bangsa begitu mencopi atul begitu ya. Copi atul ya. Oh, jadi copi kata copi atul manusia tidak bersuku-suku dan tidak berbangsa-bangsa begitu. Tidak. Itu bukan ciptaan Allah. Oh, biar penonton yang menilai kan itu daripada genetik. Kamu sudah keliru. Sains membuktikan nenek moyang kita berasal dari 3 DNA strain-nya. One way. Kau jelaskan bukti. Pak Bobong juga punya bukti. Bukti dari Al-Quranmu, kasih tunjuk bukti.
Ayo tunjukkan. Bukti-buktinya Baru apa, kamu Bu? buktimu Semua apa? manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Enggak Nggak ada ada, itu mah bukan bukti. Bodoh. Ngaco, Kamu yang bodoh. bodoh sekali otak lu. Bodoh. Bodoh otak lu. Kamu, udah kamu udah bodoh. Buktinya manusia itu Inilah Pak Bom Bom yang saya bilang memang ada ayat. Bro. Kamu mengerti ini nggak? Ini awal mulanya ini. Ini awal mulanya. Kau ngerti nggak ini? Silakan Itu kau kan jelaskan. tulisan dari Babel, tulisan Paku Babilonia itu. Kenapa? Masalahnya di mana? Ya, kau ketawa. Lah, kapan pertama tuh di Babilonia loh itu. Kau mengerti. Makanya Itu dengan saya gitu loh. Apa nih? Ayo peta ini peta. Ya Bu, ini nggak ada. Ini peta apa? Lah itu kan Timur Tengah itu, Middle East. Kenapa? Masalahnya dengan itu Middle East kok itu. Itu Middle East kok. one way. Masalahnya gimana coba? Itu Middle East. Aduh kasihan. Acia dulu. Kau sekolah di mana one way dulu nih? Saya boring masuk. One way Sekolah di mana ini one way ini? One way. Dul, ini apa dul? Dul. Ini apa dul? Ini gambar apa ini? Aduh, Ini si kenapa one way ini? otaknya ini. Apa nih? One way ini gambar apa one way? Itu kalau nggak salah itu di Persia itu. Bekas dari kerajaan Persia, runtuhan Persia itu. Ya ketawa aja. Jadi apa dong itu? Karena kau bodoh. Aduh, kasihan. Makanya. Kalau dari Persia dari mana itu? Dari mana? Awal mulai. Enggak. Kenapa sampai bahasanya dari mana? terpecah? Itu Ya, saya tanya itu foto Oke, ini siapa? mana itu? Ini Foto siapa? mana? Ini siapa? Sudah, ini siapa? Oh jangan, ini siapa? Aduh, itu zaman Babilonia itu. Kenapa? Babilonia itu. Kasihan ya. Makanya kalau kalian itu Aduh, bodoh-bodoh one semua, way, jangan one sok way. pinter ya. Itu adalah Jadi, dewa korelasinya makhluk apa yang tuh? disembah. Ya, itu disembah karena kau punya kebodohan. Kau belajarlah dari kami ya. Jangan kalian sok pintar, ngorocos-ngorocos. Orang semua ketawa. Udahlah, belajarlah sama kami. Lah Jangan dewa kalian marduk tidak tahu. oh iya Akadia, Udah dewa marduk bodoh, Sumeria, ya. Akadia, Babilonia. Aduh, bom. Ya dia itu Akadia, tempatnya Ibrahim dulu Babilonia. Nah, sudah salah. Sudah salah nyerocos. Bego lu otak lu. Begonya minta ampun otak lu. One way. One way otak lu kalau bego jangan banyak nyerocos. Tambah kelihatan bego lu. Udah kelihatan bego lu tahu gak? Ya ampun ini orang begonya minta ampun. Begonya one way. Gak ketulungan bego lu. Udah dijawab pun jawaban saya benar kalian Ya udah, ini kemana salah. Tadi saya dewa marduk dewa di Babilonia kalian ketawain tapi jawabanku betul. Aduh, udah miskin literatur semua kalian ini. Itu gambar apa? Saya kesini One way jawab ini gambar apa? One way jawab. Hanya dewa marduk. Ah, itu gambar tadi itu apa? Gambar tadi. Dia Babilonia itu tempatnya Abraham itu. Dulu itu. Oh ini gambar apa? Aku nih boring kan nggak ada pertanyaan susah. Ini gambar apa ini? Ini gambar apa ini one way ini? Nih. Bukan makom saya menjawab pertanyaan remeh-temeh gitu. Kasih pertanyaan yang susah malah tanya gambar kayak anak. Ini gambar apa ini? Gambar apa ini one way ini? Nih. Gambar apa ini? Aku hanya menerima pertanyaan yang susah aja. Tebak-tebak gambar emang Nah, kuis. ini gambar apa dulu? Ini gambar apa dulu? Enggak, saya hanya menerima pertanyaan yang susah. Takut dia. Ini sejarah. Woi, one way. Bukan saya bukan One way. One way. Ini sejarah. Ini sejarah. Ini sejarah. Ini sejarah. Masa tanya dewa marduk bangunan-bangunan Ini sejarah. Gitu loh, gitu. Ini sejarah yang kamu tidak pernah pelajari di agamamu. Tidak ada di kitabmu, kitab sejarah. Makanya jangan banyak nyerocos mulut lu.
Dadah. Ya. Makin David Saya Islam itu kesini nggak Ya. perlu belajar nyari sejarah. pertanyaan yang susah gitu Ya, loh. udah turunin dia Kesini dulu Pak nyari Bom Bom. pertanyaan susah saya Turunin itu. dia Karena dulu. ditanya gambar-gambar Dewa Mar, Ya. Babilonia. Dia percuma Kita Pak. bertanya. Sekarang kita bertanya Dia nih. tidak mau Waktunya kita mendengar. bertanya. Nanti saya kasih pertanyaan yang susah ya besok ya. Ini Pertanyaan tingkat tinggi ini ya. ini ini yang Udah kita lah, tanya dia aja dia belum bisa jawab. Baru ditanya. Nih dia nggak bisa jawab Pak Bom Bom, nggak bisa jawab. Ditanya dia sejarah itu apa, dia kagak ngerti Share Pak. screen saya aja Pak Bom Bom. Nyerocosnya sabar ya. yang selangit. Islam itu anti sejarah. Sabar, Saya Ya. mau tanya nih sama One Way. sabar. Islam Teman-teman itu kasih penyembah kesempatan ya. berhala atau bukan? One Way sudah turun. One Way sudah Oh, udah turun. turun. One Padahal mau Way. tanya itu. Diam dulu. Habis teman-teman sabar. One Way. Pak Bom yang masuk ya pintar-pintar kayak Umi Dini ya. Saya mau tanya, orang Israel itu sampai bisa berbahasa Ibrani itu gimana? Keturunan dari Abraham itu bagaimana? Terus ke zamannya perpecahan bahasa-bahasa itu berapa turunan? Masuk sini, saya mau belajar, mau kasih tunjuk bukti. Padahal orang-orang bodoh semua mengaku pintar, aneh. Ayo, Ngerti dia Pak Bom Bom. Orang Biongo, sini. Nyerocosnya kita doang. kemana? Ayo, sini. Orang Bogo kasihan. itu, orang Bogo itu. Apalagi namanya ada orang Manado yang masuk Islam. Dokter Peter Leon kok nggak masuk ya? Aku mau nanya sesuatu nih. Apa dia penama? Aduh, ibu itu Filipus Tadi Christian. dia masuk Bu, tadi Nah, masuk Filipus dia tadi. Christian. Ayo, Filipus Christian. Masuk sini, Jo. Ngana orang Manado toh sama dengan Pak kita, ayo masuk sini. Itu babar bagi ilmu, ya. Ngana mau walap, mau ada bicara ngana mau tanpa pendeta, sini Jo, tanpa di sini kuah. Sini Jo. Kita tunggu ngana, supaya ngana peotak kita kasih sama dan bokeh ngana. Ayo. Sini Christian. Itu Filipus Christian Udah sudah mau dapat 72 bidadari dia. montok. Ayo. Jangan diganggu Iya. lagi. Ya. Adakah yang bisa bantah Pak Bom Bom? Tunjukkan kitabmu sempurna. Tunjukkan berbahasa. Pak Bom Bom bahasa Toraja, Pak Lobo bahasa Jakarta, Pak Lidara bahasa. Sempurna Ayo, bagaimana kita bahas. Pak? Ayo. Yang hilang dimakan kambing aja banyak.
نشان